Hai Sobat Intipers, sekarang aku Muti lagi ada di Unpad di Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah sekarang kita kedatangan satu narasumber yang akan sharing tentang pengalaman perkuliahannya di Vkom Unpad. Nah boleh Teh perkenalkan dirinya dulu? Ya, nama aku Suci dari jurusan Jurnalistik Vkom Unpad. Jadi kita kedatangan Teh Suci dari Vkom Unpad, jurusan Jurnalistik. Nah Teh mau nanya nih, jurnalistik itu belajarnya apa aja sih Teh? Kalau bicara jurnalistik itu terlalu luas ya. Jadi kalau disempitkan itu bicara tentang dunia kewartawanan dan juga media. Gitu. Tentang kewartawanan dan media gitu ya Teh. Berarti mata kuliahnya itu apa aja Teh? Antara lain. Kalau mata kuliah di jurnalistik itu di awal semester kita bakalan belajar tentang komunikasi secara umum sampai dengan prodi di Vkom yang lain kayak komunikasi massa. Terus lanjut ke semester berikutnya, semester 2, semester 3 itu langsung ke bahasan dikerucutkan di jurnalistik kayak jurnalistik visual, jurnalistik foto, penulisan berita, terus juga kajian media dan juga manajemen di masyarakat juga. Wah, jadi cocok banget nih buat teman-teman yang memang passion di jurnalistik gitu ya. Nah, terus Teh mau nanya lagi nih Teh, kalau tugas-tugasnya itu kayak gimana sih Teh? Waduh, kalau jurnalistik ya bisa di Vkom Unpad sendiri, kalau ditanya ke mahasiswa lain tahu kalau jurnalistik itu tugasnya banyak banget. Oh gitu. Iya, banyak banget, hektik banget katanya. Tapi itu nggak bisa dipungkiri, emang bener sih. Tugas mulai dari tugas analisis di kelas, teori dan teori yang diajarkan di kelas itu akan dipraktekkan dengan liputan ke lapangan gitu. Terus juga pelajaran yang diajarkan itu nggak menyangkut tentang jurnalistik doang, tapi akan menyangkut ke mata kuliah lain kayak di televisi film juga ada hubungannya dengan jurnalistik, humas juga begitu, terus manajemen juga begitu kayak jurnal itu seperti apa ya, merangkum semua ilmu yang ada di komunikasi lah kayaknya. Oh iya benar-benar. Jadi tugasnya itu lumayan gitu ya Teh? Iya lumayan. Oh kalau Teteh mulai praktik liputan itu semester berapa? Kalau di jurnalistik Vkom Unpad sendiri praktik langsung turun ke lapangan itu mulai dari semester 1. Oh, langsung ya Teh? Iya, jadi dari semester 1 itu kita kan awalnya belajar tentang komunikasi dulu. Setelah itu di salah satu mata kuliah itu ada namanya pengantar jurnalistik. Nah, itu akan mempelajari tentang kewartawanan secara umum. Nah, di akhir semester kita bakalan disuruh nih shadowing. Nah, shadowing itu kayak mengikuti keseharian wartawan satu hari penuh gitu. Jadi kita kayak ngelihat gimana sih realita seorang wartawan itu di masyarakat seperti apa gitu. Jadi langsung pengalamannya langsung gitu ya langsung jadi kayak mahasiswa baru yang tidak tahu apa-apa terus langsung turun ke lapangan, apa ini? Ya betul. Tapi rasanya apa Teh pengalamannya tuh waktu pertama? Kalau pertama kali itu tegang gitu sih. Kalau aku pertama kali turun ke lapangan shadowing itu pas peliputan di Polrestabes Bandung. Nah jadi ada suatu kasus di sana, terus ngikutin salah satu wartawan juga. Mungkin karena wajah-wajah maba gitu kan. Jadi pas masuk ke Polrestabes itu dilihat sama wartawan ini kayak anak SMA hilang gitu. Kayak nggak tahu apa-apa, tapi dari sana kita bisa dapat kalau jadi wartawan itu nggak mudah, jadi pihak media itu juga nggak mudah gitu. Langsung dikasih gambaran gitu ya dari awal masuk. Iya, langsung dikasih gambaran kayak wah ini dunia jurnalistik sebenarnya gitu. Kita tekuni gitu ya. Oke. Nah, terus Teh kalau di jurnalistik ini ada konsentrasi gitu. Kalau konsentrasi sendiri kayaknya lebih ke arah mata kuliah yang benar-benar dijuruskan ke jurnalistik gitu. Kalau di mungkin di ilmu yang lain kayak di konsentrasi, tapi mereka bakalan belajar itu aja. Tapi kalau jurnalistik itu belajar semua. Gitu. Jadi dari awal kita belajar tentang bagaimana produksi radio, produksi TV, cetak kayak tulisan-tulisan yang ada di koran, di online gitu. Nah, kita juga belajar tentang desain yang belajar di jurnalistik visual. Nanti tugas akhirnya itu kita bakal disuruh buat majalah, buat majalah sendiri. Majalah sendiri, ngedesain sendiri, ngeisi sendiri gitu. Terus ada jurnalistik foto. Nah, kalau di jurnalistik foto itu kita belajar tentang fotografi, dasar-dasarnya gimana. Terus juga nanti di akhir semester kita bakalan disuruh bikin foto story gitu. Setelah itu lanjut nih. Nah,
kan kalau dari awal kita belajar dasar-dasar tuh ada jurnalistik foto, radio, TV. Nah di akhir semester nanti di semester 6 kita akan dihadapkan dengan mata kuliah yang bernama Jujuju. Apa itu Jujuju? Jurnalistik radio, jurnalistik televisi, dan jurnalistik cetak. Paket lengkap gitu ya? Iya paket lengkap. Jadi kayak digabung dari awal sampai akhir. Nah itu kalau di salah satu dosen itu bilang raja terakhirnya jurnalistik gitu. Iya jadi kayak kita memproduksi semua konten dalam satu mata kuliah dan itu diproduksi bareng-bareng gitu. Oh iya. Aduh asik banget ya berarti ya. Ya jadi kayak hektik banget pas semester 6 terjujuju gitu ya. Jujuju. Oh belum Teteh? Ya ini lagi memulai perang. Oke, memulai jujuju ya. Mulai jujuju. Nah Teh, kalau mata kuliah favorit Teteh dan dosen favorit Teteh siapa nih? Kalau ini dosen favorit dulu apa mata kuliah favorit dulu? Kalau aku dosen favorit aku itu sebenarnya kalau jurnalistik itu dosennya unik-unik sih. Bisa dibilang nggak bisa satu, tapi kalau dari antara unik itu aku milih satu namanya Pak Abi Besman. Nah jadi Pak Abi Besman itu beliau itu eksekutif produser Kompas TV. Dari awal belajar itu kayak ngerasa kayaknya bapak itu pembawaan di kuliah itu menyenangkan. Beliau juga bisa menempatkan diri di mana beliau harus jadi dosen, di mana beliau bisa jadi teman, di mana beliau bisa jadi seorang atasan. Jadi kayak pas di kelas fun gitu, tapi pas beliau jadi pembicara tuh kayak yang menyeramkan gitu kelihatannya. Tapi ya Pak Abi the best lah. Pak Abi. Nanti mata kuliah favorit ya Teh? Kalau mata kuliah favorit yang udah aku pelajari itu namanya kajian media. Mungkin kalau dari teman-teman jurnalistik mendengar aku mengucapkan kajian media itu kayak itu bohong pasti, tapi memang kalau menurut aku itu kajian media itu mata kuliah itu keren banget dan diajar oleh dosen yang juga keren banget. Iya. Kita bisa dapat ilmu yang banyak banget, sesederhana kenapa orang sayang itu dikasih coklat. Oh gitu. Ya. Kenapa orang yang mengungkapkan sayang itu dikasih bunga gitu. Apa ya? Gimana industri budaya di media itu telah dilaksanakan di media di Indonesia. Kajian media itu emang sulit sih sebenarnya, kayak tugas-tugasnya setiap minggu tuh harus ada apa ya? Harus ada kuis, terus bahan buat kuis itu bahasa Inggris semua, jurnalnya itu berat lah pokoknya. Tapi kalau di kelas ketika dosen itu menerangkan itu keluar dari kelas itu kita nggak dapat ilmu. Oh iya. Kayak ngerasa pinter aja gitu pas habis kuliah. Oke. Nah terus tantangan terberatnya apa nih? Kalau tantangan terberat di jurnalistik itu pertama emang tugas banyak banget. Terus harus mendisiplinkan waktu dan bisa menjalin relasi sama orang lain sih, sebenarnya kan link gitu biar bisa nembus ke media nantinya. Oh iya, itu yang jadi tantangan terberat gitu, tapi bisa mengupgrade diri kita gitu. Iya, besar. Betul. Nah, terus ada tips and trick nggak nih buat para maba gitu agar bisa survive gitu di jurusan ini? Buat para maba yang pengen masuk jurnalistik, kalau menurut aku mantapkan lagi apakah dirimu benar-benar passion di bidang jurnalistik, karena tidak bisa dipungkiri keluar dari jurnalistik itu tidak harus jadi wartawan. Kalau memang benar pengen masuk ke dunia jurnalistik, saran aku sih banyak baca buku, karena itu memang penting banget. Banyak baca buku, nggak malu untuk bertanya, dan juga kritis sih dalam menanggapi suatu hal. Dan itu mungkin salah satu modal untuk jadi anak jurnal sih kayaknya. Teh ngomong-ngomong nih Teh, ada nggak sih Teh stigma negatif, bukan negatif sih, stigma gitu ya, yang salah gitu tentang jurusan ini dari orang lain? Kayak mitos-mitos gitu. Kalau mitos sih, satu, kalau dia anak Vkom, dari awal aku masuk ketika orang menanya, kamu dari jurusan apa? Jurnalistik. Oh, pasti kamu jarang mandi. Oh, kenapa? Mungkin karena banyaknya tugas. Terus juga hektik banget ke lapangan segala macam. Jadi orang-orang memikirkan itu kayak ini sibuk banget, rambutnya gondrong gitu. Kayak ini pasti jarang mandi, atau ke kelas nggak mandi nih, atau nggak gosok gigi nih, segala macam. Tapi
ada benernya juga, tapi nggak semuanya karena Iya. anak jurnal itu mandi kok sebenarnya. Dan sesibuk-sibuknya pastilah mereka mandi. Iya. Tapi ya begitulah, kayak mitos-mitos itu terlalu desas-desus itu terlalu terdengar ke maba. Iya. Tapi maksudnya tugas yang berat itu jangan dijadikan jadi mundur gitu Iya. ya. Malah jadinya tertantang gitu, semakin ingin gitu. Karena tugas-tugas yang berat tuh buat kita sendiri juga ya. Iya, benar banget, buat mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Benar. Jadi push us to the limit gitu ya. Nah gitu. Nah terus Teh mau nanya lagi nih, kalau sebaran alumninya nih gimana Teh? Kalau persebaran alumni jurnalistik Unpad sendiri kayak kalau menurut aku luas banget ya. Mulai dari di media ada, di media, terus juga di bagian researcher juga ada, terus di guru-guru besar juga ada. Jadi akademisi gitu. Iya, akademisi juga ada. Pokoknya tersebar luas lah. Selain jadi wartawan nih Teh, jadi apa aja nih bisanya? Nah, Profesinya? kalau di jurnalistik, setelah jadi jurnal itu kita nggak harus jadi wartawan, tapi bisa juga jadi periset media, content creator, terus juga bisa jadi videographer, bisa jadi editor, segala macam. Pokoknya melingkup ke dunia jurnalistikan, tapi juga bisa juga jadi pengajar. Oke, jadi nggak hanya jadi wartawan aja Iya, gitu, banyak benar. ya, karena banyak profesi lain di bidang media itu banyak banget gitu ya, bisa dieksplor sama teman-teman juga. Nah Teh, rencana dan harapan Teteh nih ke depannya gimana nih Teh? Setelah lulus nih, Iya. setelah lulus, Boleh. karena sudah belajar bagaimana media itu ke dunia jurnalistikan, aku pengennya insya Allah jika Allah menghendaki, pengen terjun ke dunia media terlebih dahulu. Gimana rasain dunia jurnalistik yang sebenarnya. Iya. Dan kalau Allah berkehendak bisa lanjutin S2. Amin. Itu jadi rencana Tetehnya tuh mau kerja dulu gitu, Iya, lihat ya biar kayak gimana bisa, merasakan iya, gitu, lapangan vibes-nya kayak gimana sih gitu. Jadi seorang jurnalis di bidang jurnalistik. Iya, gitu. Oke, mungkin segitu Teteh sharingnya. Terima kasih banyak Teteh. Sama-sama. Nah, segitu sharing dengan Teteh dari jurusan jurnalistik. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi.